Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video analisis naskah dan konsep pengadeganan naskah Malam Jahanam karya Motinggo Bushe yang dipersembahkan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Selamat menyaksikan. Kenalan dulu yuk sama tim penyusun video ini. Ada Muhammad Yoga Cahaya Pangestu, Nur Koimah, Harun Al-Aziz, Chandra Kartika Putri, Raudatul Aslami, dan Anri Fiona. Naskah drama yang berjudul Malam Jahanam ditulis oleh Motinggo Bushe dan diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya pada tahun 1995. Naskah drama ini menceritakan tentang keluarga yang hidup dengan berbagai konflik di dalamnya. Mat Kontan hanya mementingkan diri dan hobinya saja tanpa memperdulikan keluarganya. Mat Kontan sibuk dengan berjudi, bermain dengan burung beo dan perkututnya. Soleman yang merupakan sahabat Mat Kontan merasakan akan kurangnya perhatian Mat Kontan terhadap istri dan anaknya. Walaupun telah dinasihati oleh Soleman, tetapi Mat Kontan tidak memperdulikannya karena telah merasa bangga akan kehidupannya dan tak mau seorang mengganggunya. Paijah yang kecewa atas perlakuan dan sikap suaminya, akhirnya ia mencurahkan isi perasaan yang dirasakannya selama ini dari perlakuan suaminya kepada Soleman. Ketertarikan Soleman kepada Paijah ditambah dengan jarang pulangnya Mat Kontan membuat Paijah sering seorang diri di rumahnya. Dan sampai akhirnya membuat perbuatan jahanam itu terjadi antara Soleman dengan istri sahabatnya tersebut. Akibat hubungan terlarang Paijah dengan Soleman menimbulkan masalah yang berawal dari burung beo yang mulai bisa berbicara dan membuat Soleman takut sampai membunuh burung tersebut. Sampai akhirnya terjadilah hari yang tidak diinginkan itu. Ketika Mat Kontan mengetahui burung beo kesayangannya telah mati, ia sangat sedih dan dendam akan kematian burung beo kesayangannya. Burung yang belakangan ini dia ketahui baru bisa berbicara. Ia terpukul atas kejadian hilang dan matinya burung beo kesayangannya. Lalu ia mencari tahu siapa yang telah membunuh burung kesayangannya dan membuat istrinya takut dengan sikap suaminya. Setelah kepergian mantan ke tukang nujum untuk mencari kebenaran tentang kematian burung beo kesayangannya, membuat Paijah takut dan meminta perlindungan kepada Soleman dari kegilaan suaminya akan kehilangan burung beonya tersebut. Mat Kontan datang menemui Soleman ketika ia tidak berhasil menanyakan kepada tukang nujum perihal hilangnya burung beo kesayangannya dan menceritakan masalah yang dihadapinya kepada Soleman. Ketakutan Paijah pun menjadi kenyataan. Suaminya mendesak untuk mengatakan siapa yang telah membunuh beonya, sampai membuat Paijah marah karena sikap dan reaksi Mat Kontan berbanding terbalik dengan sikapnya terhadap Mat Kontan kecil yang sedang sakit. Akhirnya setelah perselisihan yang terjadi antara Paijah dan Mat Kontan, Soleman pun mengakui perbuatannya yang telah membunuh burung beo milik Mat Kontan. Selain itu, pengakuan akan hubungan Soleman dengan istrinya membuat Mat Kontan semakin tidak mengerti tentang perlakuan sahabatnya terhadap dirinya. Permasalahan tersebut membuat Mat Kontan dilema karena rasa hutang budi kepada Soleman akan kejadian di masa lalu yang telah menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi, akhirnya perkelahian pun terjadi antara Mat Kontan dengan Soleman. Akhir cerita, buah hati Paijah mati karena sakit.
Pak Ijah sangat kehilangan anak kesayangannya itu. Buah hati percintaannya dengan Soleman yang entah menghilang kemana setelah kejadian pada malam jahanam tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah keistimewaan atau keunggulan naskah Malam Jahanam karya Motinggo Bushe. Kami melihat bahwa sisi keunggulan atau keistimewaan naskah tersebut terdapat pada tema cerita dan pada amanat cerita. Nah, pada naskah ini, tema ini menampilkan dua sisi kehidupan manusia, yakni sisi buruk dan sisi baik yang saling tumpah tindih. Yang mana di sana para tokoh memiliki sisi buruk dan sisi baik. Nah, sisi buruk di sini dapat dilihat dari sosok Mat Kontan yang tidak menghargai orang lain, lalu terlihat pada hubungan terlarang antara Pak Ija dengan Soleman, kemudian pengkhianatan seorang teman, serta kematian Mat Kontan kecil, sang bayi lemah yang meninggal akibat keteledoran dan keegoisan orang tuanya. Keistimewaan atau keunggulan berikutnya terdapat pada amanat. Nah, sikap Mat Kontan ini adalah sebuah representasi kehidupan tentang keegoisan tinggi manusia akan kepentingan pribadi yang berujung kepada kemalangan abadi. Hal tersebut dapat menjadi kaca perbandingan sebagai bahan pertimbangan manusia untuk bersikap dalam kehidupannya. Karena dalam hidup ini sesungguhnya kita harus memahami makna dasar kehidupan, yaitu saling menghargai satu sama lain. Kita boleh menuntut hak jika apa yang telah menjadi kewajiban kita telah diselesaikan atau dikerjakan. Janganlah kita menuntut sesuatu jika apa yang menjadi kewajiban belum mampu terpenuhi. Sedangkan sisi baik yang kita dapat pelajari pada karya Malam Jahanam karya Motinggo Bushe ini terdapat pada kelembutan hati sang Pak Ijah terhadap anaknya, Soleman yang berani mengakui kesalahannya pada Mat Kontan, serta kesetiaan Utai kepada Mat Kontan yang harus menjadi korban dan meninggal ketika melawan Soleman demi Mat Kontan. Demikianlah keistimewaan atau keunggulan naskah Malam Jahanam karya Motinggo Bushe yang dapat kami serap atau dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Analisis struktur. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Dalam unsur intrinsik ada beberapa poin yang dapat dijelaskan. Yang pertama itu adalah tema. Tema dalam Malam Jahanam karya Motinggo Bushe ini adalah perselingkuhan yang menguak sifat manusia dari beberapa sisi. Oleh karena itu, pada beberapa waktu tokoh yang awal terlihat baik ternyata memiliki sifat yang buruk juga. Itulah sekiranya yang bisa menggambarkan bagaimana Malam Jahanam karya Motinggo Bushe ini digambarkan. Lalu yang kedua adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa tulis dengan segala kelebihan dan kekurangannya harus dimanfaatkan dengan baik oleh pengarang. Menurut Hasanuddin, penggunaan bahasa harus relevan dan menunjang permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan. Harus serasi dengan teknik yang digunakan dan harus tepat merumuskan alur, penokohan, latar, dan ruang, dan ketepatan perumusan tema. Pada naskah drama ini, di dalamnya cenderung menggunakan gaya bahasa yang berupa sindiran, seperti dalam dialog Mat Kontan kepada Soleman. Otakmu di mana sekarang? Di mana, ha? Dan pada dialog antara Paijah, Soleman, dan Mat Kontan. Hai lelaki pengecut, bukankah kau bilang berjanji akan melindungi saya? Kau diam saja sekarang kayak tunggul, dan sebagainya. Dan penggunaan bahasa ini juga menjadi salah satu ciri khas dari Motinggo Bushe itu sendiri, yang mana ia lebih sering menggunakan bahasa-bahasa sindiran untuk menggambarkan situasi atau menggambarkan konteks sosial yang ada dalam karya-karyanya. Lalu selanjutnya adalah alur. Alur Malam Jahanam adalah alur yang maju atau linear, yaitu peristiwa yang dialami oleh tokoh cerita tersusun menurut urutan waktu terjadinya secara berurutan. Alur ini berlangsung secara kontinu dan memuncak. Selain itu, variasi alurnya tidak terlalu rumit, bahkan dapat dikatakan sederhana. Walaupun begitu, dari alur yang sederhana itu, Motinggo Bushe mampu menghadirkan suatu dunia yang cukup hidup.
Pengarang juga mampu menghadirkan konflik yang menarik dan sangat jitu dalam menghadirkan realisme kehidupan kampung nelayan yang dipilihnya untuk menjadi latar dari cerita tersebut. Lalu adapun amanat dari cerita ini adalah kita harus mencintai dan menyayangi apa yang kita miliki selagi masih ada serta mensyukuri setiap pemberiannya. Karena kita tidak akan tahu kapan Tuhan akan mengambilnya kembali. Serta kita juga tak akan tahu seberapa beruntung kita sampai masih banyak orang lain yang menginginkan itu, bahkan teman kita sendiri. Poin selanjutnya adalah tokoh, karakter, dan peran. Tokoh yang pertama adalah Mat Kontan. Mat Kontan merupakan tokoh utama pada cerita kali ini. Memiliki karakter yang tegas dan keras serta acuh pada anak istrinya pada awal cerita. Namun setelah segala peristiwa yang ia alami malam itu, kemudian Mat Kontan sadar dan berubah kepribadiannya di akhir cerita. Dari peristiwa tersebut dapat diambil bahwa Mat Kontan merupakan tokoh yang kompleks atau bulat. Peran Mat Kontan sendiri adalah peran Lion yang memperjuangkan harta dan cintanya, yaitu Pak Ijah. Yang kedua adalah Soleman. Soleman adalah tokoh utama yang memiliki karakter jantan serta teguh akan pendiriannya. Hal itu bisa dilihat ketika ia mengakui semua perbuatannya kepada Mat Kontan. Selain itu, Soleman juga memiliki sifat setia kawan. Ketika ia menyelamatkan Mat Kontan dari maut, sifat yang semula terlihat baik namun di akhir cerita terlihat bahwa Soleman juga memiliki beberapa sisi buruk dalam dirinya yang mana itu menjadi indikasi bahwa ia adalah tokoh yang kompleks atau bulat. Peran Soleman itu sendiri adalah peran Mars yang memiliki keinginan juga untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh Mat Kontan, yaitu Pak Ijah. Yang ketiga adalah tokoh Pak Ijah. Pak Ijah merupakan istri dari Mat Kontan dan juga merupakan tokoh utama karena perbuatannya dengan Soleman merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik. Karakter Pak Ijah yang penurut dan sangat tunduk akan suaminya serta sangat menyayangi anaknya membuat kita teringat kembali dengan representasi wanita abad ke-20 di Indonesia yang sering memakai kebaya dan tunduk akan perintah suaminya. Tokoh yang terlihat penurut pada mulanya ternyata juga berselingkuh dengan Soleman yang kemudian menjadi asal muasal konflik terjadi. Itulah mengapa Pak Ijah juga termasuk tokoh yang kompleks atau bulat. Peran Pak Ijah sendiri merupakan peran San yang mana menjadi keinginan dari dan diperebutkan oleh Mat Kontan dan Soleman karena kecantikan dan keseksian tubuh Pak Ijah itu sendiri. Lalu tokoh selanjutnya adalah Utai. Utai merupakan tokoh tambahan yang bersifat misterius. Tokoh tambahan utama yang terkesan memiliki gangguan jiwa karena sikapnya yang sering tertawa tanpa ada sebab yang jelas. Utai juga terkesan sangat polos karena akan menjawab setiap pertanyaan Mat Kontan dan mengikuti semua perintahnya hanya karena diberi rokok oleh Mat Kontan. Sifat Utai dari awal sampai akhir tak ada perubahan sama sekali, karena itu ia termasuk tokoh yang sederhana. Peran Utai sendiri merupakan peran Moon yang selalu membantu Mat Kontan di setiap permasalahannya. Dan tokoh yang terakhir adalah tukang pijat. Tukang pijat adalah tokoh tambahan dalam cerita ini. Watak dan karakteristiknya dari tukang pijat ini sendiri kurang terlihat karena kemunculannya yang sangat singkat. Namun dari kemunculan yang relatif singkat, tukang pijat dapat dikatakan tokoh yang tahu banyak informasi. Bahkan Utai mati dan perkelahian antara Mat Kontan dan Soleman pun ia ketahui. Serta para penduduk yang mencari Mat Kontan pun ia ketahui. Sifatnya yang sejak awal demikian mengindikasikan bahwa ia adalah tokoh sederhana. Poin selanjutnya adalah latar. Latar yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat itu dapat kita lihat dari kutipan teks berikut ini. Malam ini perkampungan nelayan itu di rumah Mat Kontan dan Soleman tampak sepi. Barangkali hampir seisi kampung melihat ubruk, sebab bunyi ubruk di sebelah timur begitu sayu menikam-nikam. Dari kutipan teks tersebut dapat nampak latar yang disebutkan yaitu perkampungan nelayan. Dari kutipan yang sama dapat juga nampak latar tempat yang lainnya yaitu rumah Mat Kontan dan juga rumah Soleman. Selain itu, Ubruk yang menjadi teater kesenian rakyat khas dari Banten juga mengindikasikan bahwa latar tempat dari cerita ini merupakan di tepi laut daerah Banten. Lalu latar yang selanjutnya adalah latar waktu. Sejak dari awal, dari judul karya ini sendiri pun yaitu Malam Jahanam sudah nampak jelas latar waktu yang diceritakan. Latar waktu satu-satunya yang ada pada cerita ini adalah malam hari.
Itu dapat terlihat pada teks berikut ini. Soleman cuma tercenung berpikir dengan mempermainkan senter, ia pergi ke tempat yang jauh kelam. Suara ubruk mengeras. Selain sedari awal narator memberitahu bahwa kejadian ini adalah malam hari, senter juga menjadi indikasi bahwa kejadian ini memang benar malam hari, karena senter hanya digunakan ketika gelap. Lalu latar yang selanjutnya adalah latar suasana. Latar suasana yang pertama adalah menegangkan. Suasana menegangkan terjadi beberapa kali dalam cerita ini. Salah satunya ketika Mat Kontan mendesak Pak Ijah untuk memberitahu siapa yang membunuh burungnya. Itu dapat dilihat pada teks berikut ini. Pak Ijah keluar menggendong bayi yang menangis, lari ke bangku dan duduk setengah takut. Mat Kontan menyusul. Mat Kontan berkata, "Jangan kau lari, awas!" Selain itu, ketegangan juga terjadi antara Mat Kontan dan Soleman. Itu dapat terlihat pada teks berikut ini. Soleman muncul kembali dan keluar. Terdengar suara tawa dari kegelapan. Mat Kontan dengan goloknya bersama Utai. Ketika makin dekat, Soleman melihatnya dengan gelisah dan gugup memandang golok yang tadi dibantingnya ke tanah. Soleman melihat Utai mengambil golok yang di tanah. Paijah muncul di pintu tapi masuk kembali. Semua mendengar suara kereta api menderu makin dekat. Soleman mencari keluar. Tiba-tiba ia sudah melompat saja ke samping Utai dan menghilang. Utai memburu disusul oleh Mat Kontan. Ketiganya telah tertelan gelap malam. Selain latar menegangkan, ada juga latar suasana yang sedih pada cerita kali ini. Itu dapat dilihat pada kutipan teks berikut ini. Tangis bayi yang makin meninggi menyebabkan tukang pijat itu mendekat. Tapi kemudian tangis itu terhenti di dalam puncaknya. Terdengar raung perempuan di dalam. Kemudian pintu terhempas, keluarlah Paijah dalam rambut kusut Masai. Hampir menabrak tukang pijat. Tangis Paijah terdekam ke dadanya. Berhenti ia menangis dari tempat kelam itu. Lambat ia berjalan menuju tukang pijat setengah berteriak. Paijah berkata, "Pak, anakku mati, Pak." Si tua belum sempat bertanya. Perempuan itu melarikan diri ke arah Mat Kontan telah menghilang. Itulah penjelasan dari latar. Poin selanjutnya adalah motif, konflik, dan peristiwa. Menurut Umaryati, motif dapat muncul dari berbagai sumber, antara lain 1. Kecenderungan-kecenderungan dasar atau basic instinct yang dimiliki manusia. Misalnya kecenderungan untuk dikenal untuk memperoleh pengalaman tertentu, untuk pemuas libido tertentu, atau yang lainnya. Situasi yang kedua, situasi yang melingkupi manusia, yaitu keadaan fisik dan keadaan sosial. Yang ketiga, interaksi sosial, yaitu rangsangan yang ditimbulkan karena hubungan sesama manusia. Yang keempat, watak manusia itu sendiri, sifat-sifat intelektualnya, emosionalnya, persepsi dan resepsinya, ekspresif, serta sosial kulturalnya. Dalam cerita Malam Jahanam ini sendiri, motif yang timbul bermula ketika Mat Kontan yang dicap mandul serta keinginan dari Pak Ijah untuk memiliki anak. Dan kemudian sikap Mat Kontan yang lebih suka berjudi dan lebih peduli pada burungnya sehingga jarang di rumah membuat peluang Soleman terbuka lebar untuk lebih sering bersama Paijah yang juga menjadi idamannya karena kecantikan dan tubuh seksi Paijah itu sendiri. Awal mula konflik itu terjadi ketika Mat Kontan melihat burungnya hilang, yang kemudian oleh Utai diberitahu ia melihat burung beo milik Mat Kontan sudah mati dengan leher berlumuran darah dan dibawa oleh anjing, yang kemudian membuat Mat Kontan penasaran. Siapa yang membunuh burung beo kesayangan miliknya itu? Peristiwa tersebut kemudian menjadi komplikasi ketika Soleman mengakui kepada Paijah bahwa ialah yang membunuh burung tersebut karena burung tersebut sering mengucapkan, "Jangan cubit aku, jangan cubit aku," berulang-ulang kali, dan Soleman takut jika itu terdengar oleh Mat Kontan, maka perselingkuhannya dengan Paijah akan terbongkar. Paijah yang tak bisa memberitahu kebenaran itu kepada Mat Kontan pun takut bahwasanya nanti justru ia yang akan terkena dampak kemarahan Mat Kontan itu sendiri. Klimaks cerita drama ini sendiri terjadi ketika Mat Kontan yang telah memaksa Paijah untuk memberitahu siapa yang membunuh burung itu justru tercengang dengan pengakuan Soleman, sahabatnya sendiri, bahwa ia yang membunuh burung itu dan mengakui segala perbuatannya, termasuk perselingkuhannya dengan Paijah. Juga anak yang saat ini telah lahir tersebut juga merupakan darah daging dari Soleman. Mat Kontan yang terterima dengan perlakuan Soleman yang telah merebut segala kebahagiaannya, yaitu anak dan istrinya, membuat Mat Kontan marah besar dan ingin membunuh Soleman. Namun Soleman berhasil lolos. Ketegangan konflik mereda ketika Mat Kontan tersadar akan semua perlakuannya yang kemudian lebih menyayangi anak istrinya.
Setelah ia tiba ke rumah dengan kesadarannya tersebut, ia bergegas keluar dan mencari dukun untuk mengobati anaknya. Namun naas, tak lama Mat Kontan keluar untuk mencari dukun, Paijah juga ikut keluar dan berteriak bahwa anaknya telah tiada. Setelah membahas unsur intrinsik, sekarang kita akan membahas unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang dibahas kali ini adalah aspek sosial dalam Malam Jahanam karya Motinggo Bushie. Motinggo Bushie menampilkan permasalahan-permasalahan sederhana dalam rumah tangga yang terlihat secara kasat mata. Namun, meski demikian, ada banyak hal yang disinggung oleh Motinggo Bushie. Dengan ciri khas gaya penulisannya yang membidik tentang masalah-masalah sosial yang disampaikan dengan gaya sindiran atau ironi, Motinggo menampilkan sebab akibat antara budaya yang terjadi di masyarakat dan kaitannya dengan permasalahan yang terjadi. Permasalahan dalam cerita ini sendiri bermula dari keinginan Paijah yang sangat ingin memiliki anak, namun Mat Kontan sendiri yang bersatu suaminya ternyata mandul dan menjadi buah bibir di masyarakat. Stigma masyarakat yang mencap bahwa tidak memiliki anak merupakan sebuah kondisi yang sangat hina, mendorong kedua tokoh tersebut berlaku di luar kemauan mereka. Paijah yang kemudian akhirnya selingkuh dengan Soleman, lalu Mat Kontan yang selalu menyebarkan berita bahwa dia memiliki anak kepada seluruh penduduk kampung, namun ia sendiri pada dasarnya tidak yakin bahwa itu adalah anaknya, yang kemudian membuat Mat Kontan kurang peduli pada anaknya. Stigma yang beredar dari masyarakat terkadang mempengaruhi sebagian besar pikiran dan psikis seseorang. Stigma yang beredar terkadang membuat beberapa orang melakukan hal-hal yang tidak perlu dan melampaui batasan-batasan mereka, bukan mensyukuri dan menikmati apa yang mereka miliki. Kebahagiaan terkadang disamaratakan, padahal kehidupan seseorang tentu tak semua memiliki persamaan. Terkadang sesuatu yang ideal dibentuk di masyarakat dan membuat hal tersebut menjadi keinginan bersama. Ditambah gengsi serta omongan-omongan tetangga yang menyerang psikis seseorang membuat hal tersebut semakin kuat pengaruhnya. Itulah salah satu yang digambarkan Motinggo dalam cerita ini. Keinginan Paijah yang sangat besar untuk memiliki anak, serta peluang yang ada karena Mat Kontan jarang di rumah membuat semua permasalahan ini terjadi. Selain itu, posisi atau kedudukan perempuan juga disinggung pada karya yang terbit pada tahun 1995 ini. Meski telah lama adanya emansipasi wanita, namun pada kenyataannya di beberapa daerah memang kedudukan perempuan masih terasa di bawah laki-laki pada masa itu. Wanita sangat tunduk akan suaminya dan hanya mengurus anak di rumah saja. Namun, tunduknya perempuan akan suaminya pada cerita ini tak sepenuhnya tunduk, karena di beberapa waktu itu perempuan lebih berani membantah dan memberi perlawanan kepada suaminya. Itulah salah satu bentuk gambaran yang diambil juga dalam kasus ini, bahwa pada cerita itu perempuan ada dalam masa peralihan. Tekstur naskah drama Malam Jahanam. Mengenai tekstur naskah drama, kami mengutip dari skripsi yang berjudul Analisis Struktur dan Tekstur Drama dalam Naskah serta video pementasan Mega-Mega karya Arifin Cenur oleh Johannes Baptist Juda Jiwangga. Dalam skripsinya terdapat definisi tekstur drama. Kernodle mendefinisikan tekstur drama sebagai pengalaman yang berkaitan dengan indera, yaitu sesuatu yang dapat didengar atau dialog, sesuatu yang dapat dilihat atau spektakel, dan sesuatu yang dapat dirasa melalui pengalaman visual dan aural atau mood atau suasana. Dapat dikatakan tekstur drama dapat dibagi menjadi 3, yaitu dialog, spektakel, dan mood atau suasana. Ketiga unsur tersebut sangat berkaitan baik dari segi naskah drama maupun pementasannya yang tidak bisa dipisahkan. Bisa dikatakan juga bahwa mood sebagai bentuk simpulan dari dialog dan spektakel. Yang pertama adalah dialog. Dialog merupakan salah satu media dalam drama untuk menyampaikan informasi. Constance Nas dan Virginia Wake dalam Hamzah menjelaskan terdapat 4 fungsi dialog, yaitu mengemukakan persoalan langsung, menjelaskan perihal tokoh, menggerakkan plot, dan membukakan fakta. Keempat fungsi dari dialog tersebut dapat dicermati dari 2 bentuk yang bisa dimunculkan, yaitu pada naskah drama dan pementasan drama.
Dialog yang pertama kali muncul pada naskah ini itu berawal dari dialog antara tokoh Paijah dan Utai. Saat dialog itu berlangsung, Utai sedang bermain di sekitar halaman rumah Paijah dan Soleman. Saat itu Utai sedang bersembunyi juga mengusili Paijah. Dan pada saat itu Paijah merasa kesal dan Paijah juga sedang gelisah karena suaminya belum pulang karena sudah malam. Padahal anak sematawayangnya yang masih bayi sedang sakit. Kemudian dialog yang menjadi timbulnya konflik pada naskah drama ini itu ketika Mat Kontan marah karena burung beonya itu hilang. Dan terjadi dialog antara Mat Kontan dan Utai perihal burung beo Mat Kontan yang hilang. Setelah Utai memberikan sebuah penjelasan, Mat Kontan mengetahui bahwa ternyata burung beonya itu mati dengan leher berdarah dan bangkainya sudah dibawa oleh anjing. Hal tersebut sangat membuat kesal Mat Kontan dan penasaran siapa yang membunuh burung beonya. Mat Kontan dan Utai bergegas pergi ke tukang nujum untuk mengetahui dan mencari jawaban tentang kematian burung beonya. Selanjutnya adalah spektakel. Spektakel merupakan aspek-aspek visual panggung yang perlu dihadirkan untuk menambah unsur dramatik sebuah pertunjukan. Unsur-unsur dalam spektakel ini adalah latar, tata kostum, tata lampu, tata rias, serta perlengkapan yang lain, dan apapun yang terlihat di panggung. Selain aspek-aspek produksi yang dipenuhi sebagai kriteria visualisasi, gestur dan blocking atau gerak panggung juga termasuk aspek yang membangun spektakel, terutama membangun visualisasi dramatik dalam permainan aktor. Dari semua unsur visual tersebut digunakan untuk menghidupkan alur dan memberikan konteks peristiwa bagi para aktor yang memainkan peristiwa di panggung. Pada naskah drama ini, secara spektakel, tekstur kesal Mat Kontan ditunjukkan dengan gestur memegang leher baju Utai sambil mengancam. Saat itu tuh Mat Kontan sedang kesal dan berteriak, "Gua hajar nanti lo," sambil memaki dan mendesak Utai untuk berkata jujur. Kemudian spektakel juga melihat pada unsur pembabakan. Pada pembabakan pertama diceritakan keadaan perkampungan nelayan. Penceritaan itu dispesifikasikan pada keadaan rumah Mat Kontan dan Soleman. Pada pembabakan ini juga diceritakan beberapa perlengkapan yang terdapat di sekitar rumah Mat Kontan dan Soleman. Rumah Mat Kontan dan Soleman ini perlu diketahui seperti layaknya gubuk, seperti rumah-rumah di sekitar pantai. Terdapat sebuah bangku bambu panjang, sebuah tiang jemuran, dan pakaian. Juga terdapat sebuah sumur. Perihal tata rias dan tata kostum, pada laki-laki ini berpakaian dengan mengenakan celana katok atau celana pendek dan baju kaos hitam dengan golok yang diikat di pinggang, juga dengan kain sarung yang terselempang dan memakai kopiah di kepala. Tata rias pada lakon laki-laki ini dicerminkan dengan paras yang gagah dan memiliki mata yang tajam. Sedangkan pada tata rias dan tata kostum pada perempuan, perempuan ini berpakaian dengan mengenakan baju kebaya dengan ketat dan mencolok di tubuh. Kemudian tata rias pada perempuan ini sepertinya tidak begitu mencolok, namun mereka berdandan dan bergincu, tetapi tetap cenderung menampilkan atau menggambarkan gitu perempuan yang sederhana di sebuah perkampungan. Selanjutnya adalah mood atau suasana.
Menurut Karnodal dalam Dewa Jati, terciptanya mood yang ada dalam drama melibatkan banyak unsur. Dengan kata lain, mood akan terbangun jika berhubungan dengan unsur-unsur lain seperti spektakel, dialog, dan irama dalam drama. Mood juga dapat diasumsikan dengan proyeksi rasa yang dimunculkan dari suatu pertunjukan. Dalam KBBI, arti kata rasa itu dijelaskan sebagai tanggapan indera terhadap rangsangan saraf, apa yang dialami oleh badan, sifat rasa suatu benda, tanggapan hati terhadap sesuatu, pendapat mengenai baik atau buruk, salah atau benar. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa rasa diasumsikan pada tanggapan yang kemudian berhubungan dengan ranah emosi. Dalam konteks naskah dan pertunjukan drama, rasa inilah yang kemudian menjadi roh untuk dihadirkan dalam bentuk pengucapan dialog, mimik wajah, gestur tubuh, respon terhadap ruang, respon terhadap aktor lainnya, dan juga aspek artistik panggung. Pada kali ini, kami akan menganalisis beberapa mood yang terdapat dalam naskah ini. Yang pertama itu adalah mood kesal. Mood kesal ini ditunjukkan pada tokoh Mat Kontan dan Pak Ija. Namun pada mood ini tuh terdapat dialog dialog antara Mat Kontan, Utai, dan Pak Ija. Saat itu Mat Kontan merasa kesal karena burungnya telah hilang. Juga kesal karena apa yang sudah dituturkan Utai membuat Mat Kontan menjadi kesal juga. Kekesalan ini muncul pada tokoh Pak Ija karena Mat Kontan hanya meributkan soal burung beonya saja tanpa mengkhawatirkan anaknya. Kemudian mood khawatir. Mood khawatir ini terjadi pada tokoh Pak Ijah dan Soleman. Pada saat itu terjadi dialog antara Pak Ijah dan Soleman. Kekhawatiran Pak Ijah ini terlihat karena ucapan atau perkataan Mat Kontan bahwa ia akan membunuh orang yang telah memotong leher burung beonya. Kemudian kekhawatiran dan kecemasan juga terlihat pada tokoh Soleman karena dia mencemaskan bahwa tiba-tiba Mat Kontan datang saat Soleman dan Pak Ija sedang berbicara berdua. Selanjutnya adalah mood marah. Mood marah ini muncul pada tokoh Mat Kontan. Saat itu Mat Kontan mendesak Soleman dan Pak Ija untuk mengakui siapa di antara mereka yang memotong leher burung beonya. Mood kesal ini muncul pada Mat Kontan dalam bentuk umpatan, seperti pada dialog yang sudah dicantumkan. Terdapat umpatan bangsat, bodoh, dan tolol yang dilontarkan kepada istrinya Pak Ija. Kemudian mood sedih. Mood sedih ini muncul pada tokoh Pak Ija. Saat itu Pak Ija menangis karena sikap Mat Kontan terhadapnya, yaitu dengan memaki dan memarahinya serta menuduh dirinya lah yang membunuh burung beonya. Kemudian Pak Ija menangis karena anak sematawayangnya meninggal dunia. Konsep artistik Naskah Malam Jahanam karya Motinggo Bushe. Pada pembahasan kali ini, kami akan mengkaji konsep artistik pada fragmen-fragmen adegan prolog Naskah Malam Jahanam karya Motinggo Bushe. Adapun konsep artistik yang akan kami bahas meliputi pentas, set dekor properti, kostum, tata rias, pencahayaan, dan ilustrasi musik.
Yang pertama akan kami bahas untuk konsep artistik naskah Malam Jahanam karya Motinggo Bushie ini ialah pentas. Pentas atau panggung merupakan tempat yang digunakan untuk memainkan sandiwara, pidato, dan sebagainya. Nah, pada konteks ini dimaksudkan untuk memainkan teater. Di dalam bukunya Hasanuddin terdapat 2 jenis pentas, yaitu pentas arena dan pentas prosenium. Pentas yang kami pilih untuk konsep artistik naskah Malam Jahanam ini ialah pentas prosenium, yaitu pentas yang hanya dapat dilihat dari satu arah oleh penonton. Yang kedua, ada set panggung. Di dalam bukunya Nano Riantiarno, set panggung ialah dekorasi yang ada di atas panggung. Sedangkan set dekor merupakan pendukung untuk menciptakan tempat, waktu, dan keadaan di panggung pementasan. Set dekor meliputi bagian benda atau gambar di panggung yang bersifat permanen. Sedangkan set properti merupakan properti penunjang dari set properti dan memungkinkan dapat dipindah-pindah. Sementara hand properti merupakan properti yang dapat dibawa-bawa oleh para pemain. Dan propertinya merupakan alat pelengkap dari set properti. Pada adegan prolog di dalam naskah Malam Jahanam karya Motinggo Bushie ini, adegannya terjadi di perkampungan nelayan yang berada di pinggiran laut. Kami memberikan sketsanya berupa sketsa tulis. Nah, sketsa yang kami buat diantaranya ialah kami merancang set dekor yang diantaranya terdapat 2 rumah seperti rumah gubuk-gubuk di pinggir pantai milik Mat Kontan dan Soleman, lalu terdapat sumur juga. Lalu untuk set propertinya kami merancang meliputi kursi, meja, sangkar, jemuran, dan ember. Kami juga menambahkan baju yang merupakan properti pelengkap dari jemuran. Nah, pada adegan ini, pemain yang muncul hanyalah narator yang membacakan narasi. Maka, hand properti yang kami gunakan di sini ialah mikrofon. Yang ketiga, kostum. Dalam pementasan, kostum sebagai sarana pendukung yang memiliki peran dan fungsi tertentu. Yang pertama, kostum mendukung pengembangan watak pemain. Maksudnya, kostum ini memberikan kemudahan bagi penonton untuk menangkap siapa tokoh yang sedang mereka saksikan. Nah, di samping itu juga, pemain akan lebih semakin percaya diri karena menyatu dengan peran yang diembannya karena kostum yang dikenakannya. Lalu yang kedua, kostum juga memiliki fungsi sebagai membangkitkan dasaran dan suasana di dalam pementasan. Di dalam naskah Malam Jahanam ini terdapat 2 kostum, yaitu kostum tokoh lelaki dan kostum tokoh perempuan. Nah, untuk kostum tokoh lelaki yang digambarkan di dalam prolog ini memakai baju hitam, bercelana pendek dengan golok yang diikat di pinggang, kain sarung terselempang, dan berkopiah. Kostum yang melekat pada tokoh lelaki ini juga menggambarkan karakternya yang keras. Sementara untuk kostum tokoh perempuan yang memiliki karakter menggoda, seksi, dan memiliki irama berbicara yang ketus, maka kami memutuskan untuk menggunakan kostum yang tampak memberi kesan mencolok dengan karakter tersebut. Kami menggunakan
Konsep kostum kebaya bercorak dengan warna-warna terang yang mencolok di dalam tokoh perempuan. Selanjutnya, konsep artistik yang akan kita bahas meliputi tata rias, pencahayaan, dan ilustrasi musik. Langsung saja yang keempat, yaitu tata rias. Sebagaimana yang telah dideskripsikan oleh narator pada narasi prolog naskah Malam Jahanam, bahwa tokoh-tokoh pada naskah ini merupakan tokoh yang keras, kasar, dan memiliki kesan kurang ajar. Nah, agar sesuai dengan karakter yang ditampilkan, maka riasannya pun harus menampilkan kesan tersebut. Maka dibuatnya riasan yang tegas, ketus, dan agak sangar. Itu untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan bagaimana? Sama. Perempuan di sini juga memiliki karakter yang keras, kasar, dan memiliki kesan kurang ajar. Hanya saja, riasan wajahnya lebih diidentikan dengan riasan perempuan yang mengesankan mereka cantik, seksi, dan juga mencolok. Selanjutnya yang kelima, pencahayaan. Pada adegan prolog ini, hanya ada satu pemain, yaitu narator, yang berada di tengah panggung. Oleh karena itu, pencahayaan yang digunakan pada konsep artistik ini yaitu penempatan bola lampu yang spotlight. Dalam artian, lampu ini cahayanya tajam, terfokus, dan hanya menyinari satu titik, yaitu narator. Dengan begitu, akan memberikan efek yang dramatik, estetik. Tak hanya itu, konsep pencahayaan ini juga akan menimbulkan suasana yang serius, bahkan mempertegas bahwa si narator nih sumber utama narasi pada adegan ini. Dengan begitu, para penonton pun akan lebih serius dan lebih menyimak apa yang disampaikan oleh narator. Selanjutnya yang keenam yaitu ilustrasi musik. Dikarenakan adegan prolog ini memiliki latar di pinggiran laut di sebuah kampung nelayan, maka ilustrasi musik yang dikonsepkan kali ini yaitu nuansa laut pinggiran, yaitu banyaknya suara ombak dan juga riuhnya malam di pantai. Nah, ilustrasi musik yang kita gunakan yaitu musik rekaman. Seperti yang sudah saya katakan bahwa musik rekaman ini bernuansa atau bersuasana pinggiran laut di malam hari, tenang sekaligus riuh dengan suara ombak. Berikut contoh instrumen yang kita gunakan.